Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Indra Katwa dengan NIM 1323035. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Business Analytics. Nah, di UAS Business Analytics sendiri ini ada beberapa file. Di file pertama sendiri di sini ada linear regression yang prediction. Nah, di file Excel ini sendiri kita disuruh untuk mencari atau memprediksi berapa sih skor yang didapatkan dengan durasi tersebut. Misal di sini ada dengan durasi 1 jam mendapatkan 76 skor. Nah, gimana sih kalau dengan durasi 3 jam, 5 jam, 4 jam, 8 jam, dan seterusnya itu mendapatkan skor berapa sih? Nah, itu kita disuruh untuk mencari hal tersebut seperti itu. Nah, gimana caranya? Yang pertama yaitu kita mencari hasil dari coefficient of slope sendiri. Caranya yaitu dengan rumus sama dengan Linus dalam kurung lalu blok yang skor ini titik koma lalu blok yang durasi titik koma lalu true titik koma lalu yang false lalu enter. Nah, ini muncul hasilnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita log dulu tabel durasi dan skornya. Kita buat charts-nya dulu. Kita pilih yang scatter. Habis itu klik kanan, add thread line. Nah, ini dipilih yang linear. Habis itu scroll ke bawah, klik yang display equation on charts. Habis itu garisnya ini kita ganti warna merah biar kelihatan. Nah, ini udah muncul rumusnya. Lalu koefisien on internship-nya ini hasilnya yaitu 67,162. Kita ambil dari sini. Kita tuliskan di sini. 67,162. Nah, selanjutnya yaitu mencari ini skor yang didapatkan dengan durasi tersebut. Rumusnya itu sama dengan kita klik yang hasil coefficient of slope-nya ini, lalu kita FN F4 dulu atau F4 atau namanya dikunci data dengan diberi tanda dolar. Lalu dikalikan dengan durasi di sampingnya, lalu ditambah dengan hasil coefficient of intercept-nya. Nah, habis itu di enter. Sudah muncul hasilnya, lalu ini kita tarik ke bawah aja. Nah, seperti itu. Sudah muncul hasilnya, dan ini sudah selesai untuk di file Excel linear regression yang prediction. Kita lanjut ke file Excel selanjutnya. Excel linear regression yang hipotesis. Nah, di sini sudah tersedia data, yaitu data iklan radio, digital marketing, iklan koran, lalu keputusan pembelian. Nah,
Langkah pertama yang harus kita ambil yaitu kita masuk ke data. Kita masuk ke data ini, lalu cari data analysis, pilih yang regression, lalu klik OK. Nah, input year range-nya itu yang keputusan pembelian di blok, lalu yang input X range-nya itu yang variabel X ini, 3 ini kita blok, lalu diklik label, habis itu new worksheet-nya ini kita klik, lalu OK. Nah, di sini ada hasilnya. Aku blok dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk yang saya tandai warna kuning tersebut. Nah, bisa dilihat dari nilai R square-nya itu dapat dikatakan bahwa variabel Y atau keputusan pembelian ini dipengaruhi sebesar 42,7% oleh variabel iklan radio, digital marketing, dan iklan koran, sedangkan sisanya itu sebesar 57,05% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Lalu bisa kita lihat di tabel Innova ini, di mana nilai signifikannya ini lebih kecil dari nilai p-value-nya yaitu 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel X1, X2, dan X3 ini secara simultan atau secara bersamaan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau keputusan pembelian. Lalu untuk variabel X1 ini atau iklan radio memiliki nilai p-value sebesar 0,641, yang mana nilai tersebut itu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial atau terpisah, variabel X1 ini memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel Y. Lalu untuk variabel yang X2, variabel ini memiliki p-value sebesar 0,007, yang mana nilai tersebut itu lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial atau terpisah, variabel X2 ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y. Lanjut untuk variabel X3-nya sendiri, variabel ini memiliki nilai p-value sebesar 0,637, yang mana nilai tersebut ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial atau terpisah, variabel X3 ini memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel Y. Seperti itu. Lanjut kita pindah ke sheet 1. Nah, di sheet 1 ini kita blok, lalu kita copy, kita pindah ke SPSS, kita paste di sini. Nah, udah muncul, kita klik variabel view-nya, kita ganti namanya di sini X1, X1, X2, X3, lalu Y. Nah, untuk labelnya kita samakan seperti yang ada di Excel tadi, yang X1 iklan radio, X2 digital marketing, lalu yang X3 yaitu iklan koran, dan Y-nya yaitu keputusan pembelian. Nah, udah, lalu yang measure yang variabel X1 sampai X3 ini kita measure-nya ganti scale. Nah, udah, lalu masuk ke data view lagi. Kita klik analyze, lalu cari regression, klik linear. Lalu yang dependent ini yang keputusan pembelian.
Lalu yang independennya ini kita menggunakan variabel X-nya. Lalu masuk ke statistik, kita klik yang collinearity diagnosis, continue, lalu plots-nya yang S-resid ini masuk ke Y, Z yang Z-pred masuk ke X, lalu diklik yang histogram dan normal probability plot, lalu klik continue, yang save kita klik yang residual unstandardized design, lalu continue, klik OK. Nah, udah. Lalu di sini ada histogramnya. Dari hasil histogram ini kita itu dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sendiri ini terdistribusi secara normal. Lalu untuk p-plotnya untuk p-plotnya dari hasil p-plot ini dapat disimpulkan lagi bahwa variabelnya ini berada di sekitar garis regression atau garis diagonalnya ini, sehingga data yang digunakan ini terdistribusi juga secara normal. Lalu lanjut ke kita masuk dulu ke file SPSS sebelumnya. Nah, karena ini kan sudah ada data baru. Nah, data baru ini kita blok. Nah, di blok lalu masuk ke analyze. Lalu cari non-parametric. Nah, ini. Lalu klik yang legacy. Lalu klik yang sampel. Nah, yang understated ini kita pindahkan ke test variable list. Lalu klik OK. Nah, udah di sini muncul n-part test-nya. Nah, hasil dari n-part test ini bisa kita lihat bahwa signature-nya ini lebih besar dari 0,05, yaitu hasilnya 0,078. Dan kita lanjut ke kita scroll ke atas. Nah, saya jelaskan yang bagian model summary-nya ini. Summary sendiri. Di model summary sendiri ini nilai R square-nya itu 0,571, maka dapat disimpulkan keputusan pembelian konsumen atau variabel ini dipengaruhi oleh variabel iklan koran, digital marketing, dan iklan radio, sedangkan sisanya ini dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, lanjut ke yang ANOVA. Nah, kita akan melihat nih signifikasi simultannya ini. Berdasarkan tabel ANOVA ini, nilai signifikannya ini sebesar 0,046 yang mana lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan secara bersamaan bahwa X1, X2, X3 memiliki pengaruh terhadap variabel keputusan pembelian konsumen. Nah, lanjut ke tabel koefisiennya. Nah, selanjutnya di tabel ini
kita akan melihat signifikansi parsialnya berdasarkan tabel koefisien. Nah, iklan radio ini memiliki p-value 0,641 yang mana lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa X1 ini secara parsial ini memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikansi terhadap variabel Y. Lalu untuk digital marketing ini hasilnya 0,008 yang mana hal itu lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa X2 ini secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y. Lalu untuk iklan korannya mendapatkan hasil 0,638 yang mana hal itu lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa X3 ini secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap variabel Y. Lanjut ke collinearity diagnostics-nya. Nah, di collinearity diagnostics-nya ini nah, selanjutnya kita itu akan melihat uji multikolinearitas apakah variabel X1, X2, dan X3 ini saling berkolerasi atau tidak. Lalu kita masuk ke tabel koefisien lagi yang di collinearity statistik. Nah, yang di ini tidak boleh lebih besar dari 10. Lalu untuk yang toleransinya ini harus lebih besar dari 0,01. Sehingga dapat disimpulkan bahwa datanya ini tidak saling berkolerasi dan datanya ini tidak masuk di multikolinearitas seperti itu. Nah, yang terakhir di scatter plot. Nah, di scatter plot ini kita melakukan uji heterokedastisitas. Heterokedastisitas data terbesar secara merata dan tidak membentuk pola tertentu, maka hal itu dapat disimpulkan data yang digunakan ini terbebas dari gejala heterokedastisitas seperti itu. Nah, sekian penjelasan untuk yang di file Excel linear regression yang hipotesis. Kita akan masuk ke file berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu file Excel linear regression binary. Di sini sudah disediakan data yaitu age dan subscribe. Di sini contohnya ada 20, umur 20, 0 subscriber, lalu umur 25, 1 subscriber. Nah, untuk langkah pertama kita masuk kita blok tabel yang age dan subscribe-nya. Nah, kalau udah di blok lalu di copy, kita masuk ke SPSS, nah lalu di paste. Setelah itu masuk ke variabel view. Ganti file namanya ya ini jadi page. Ini menjadi subscribe. Nah,
sudah, lalu desimalnya diganti 0, ini juga diganti 0. Lalu values-nya kita isi 0, no subscribe, lalu 1 subscribe. Dan lalu klik OK. Habis itu measure-nya yang ini jadi scale dan yang ini jadi nominal. Lalu kita masuk ke data view. Kita klik analyze. Di analyze kita masuk ke regression. Habis itu cari yang binary logistic. Nah, yang masuk ke dependent yaitu yang subscribe. Lalu yang age masuk ke covariates. Lalu klik yang save. Pilih probability. Klik probability, lalu klik juga group membership-nya. Lalu continue. Option-nya pilih yang classification plots, Hausmer, case-wise, correlations, sama iteration history. Nah, ini tidak dicinta karena sudah benar 95%. Lalu kita continue. Lalu klik OK. Nah, ini hasilnya. Di sini ini datanya sudah benar 41 yang masuk dan 100%. Jadi semua datanya sudah masuk. Ini juga sudah benar. Lalu untuk yang beginning block atau iteration history ini di bagian minus 2 log ini, di bagian minus 2 log ini likelihood nilainya kan 45,642. Kita bandingkan dengan blok 1 di bagian minus 2 log likelihood. Di sini nilainya kan 39, sekian. Nah, artinya data yang digunakan itu semakin baik karena di blok 0 angkanya itu besar, kemudian di blok 1 angkanya semakin kecil, maka data yang digunakan semakin baik atau presisi. Lalu lanjut ke classification table. Nah, di classification table ini di bagian overall, persentasenya itu sebesar 75,6. Kita dapat memprediksi ketepatan data kita sebesar 75,6 tersebut. Lalu ke variables in the equation-nya. Signature in the equation-nya ini, signature H-nya ini sebesar 0,002, yang mana lebih kecil dari 0,005. Jadi dapat disimpulkan semakin tua semakin besar untuk subscribernya.
itu lalu masuk ke omnibus task. H-nya itu di angka 0,009. Hal itu lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel X ini mempengaruhi signifikan keputusan subscribe terhadap subscribe atau tidak subscribe-nya. Jadi data ini tuh cocok seperti itu. Lalu ke model summary, kita lihat next ke RT-nya itu sebesar 0,228 dan dapat disimpulkan bahwa variabel Y ini mempengaruhi subscribernya sebesar 0,228%, sedangkan sisanya ini dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Lalu Hosmer and Lemichon testnya, nilai signifikansinya kan 0,802, yang mana lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hosmernya ini ditolak dan Hosmernya ini ditolak lalu hanya diterima. Jadi data ini tuh sesuai dengan modalnya seperti itu. Nah, sudah seperti itu penjelasan untuk linear regression binary. Selanjutnya ke file berikutnya. Di sini ada machine learning. Di sini kita sudah disediakan data, yaitu ada IQ, gender, ability, personality, pengalaman kerja, gelar, matematika, algebra, dan performa. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari faktor apa yang mempengaruhi HRD untuk menerima karyawan tersebut. Nah, langkah pertama kita masuk ke analyze, lalu masuk ke neural networks, klik multiplier perceptron. Habis itu masukkan skor kinerja ke dependent variables dan yang lainnya ke populations. Nah, lalu klik bagian output sini. Habis itu klik yang independent. Klik yang independent ini. Lalu save yang save. Klik yang save predicted value. Lalu udah dua itu aja yang diklik. Habis itu klik OK. Nah, di sini udah muncul datanya. Kita lihat dulu. Nah, hidden layer-nya ini, hidden layer yang pertama
hidden layer hidden layer ini number of hidden layernya itu kan 1. Lalu number of units hidden layernya kan 3. Lanjut ke nah, ini untuk datanya. Lalu untuk model summary-nya ini di bagian training, di bagian training yang percent incorrect prediction ini itu 34,3%, di bagian testingnya itu 53,3%. Di sini nilainya masih besar, jadi dapat disimpulkan bahwa hasil prediksi ini masih belum akurat. Lalu untuk independent variable importance-nya, faktor apa yang paling mempengaruhi karyawan di sini, yaitu yang paling besar yaitu ada IQ, lalu yang kedua itu ada ketelitian di angka 56,5%. Oh, di pengalaman kerja yang paling besar setelah intelligence quotient atau IQ ini, yang paling besar yaitu ada pengalaman kerja. Nah, di sini juga disampaikan bahwa yang paling tinggi itu ada IQ, lalu pengalaman kerja, habis itu baru ketelitian, personality, audita hair, math, gender, dan gelarnya. Nah, data ini itu belum dapat dipercaya karena hal itu belum akurat 100%. Jadi kita kembali ke SPSS yang awal tadi. Nah, ini ada data baru. Nah, di data baru ini juga masih belum dapat dipercaya. Jadi kita melakukan analisis ulang. Nah, ini datanya kita blok, kita clear, habis itu masuk ke analyze lagi, pilih yang neural network tadi, lalu multi layer perceptron, lalu yang di covariated ini yang masih di sini hanya teknik dan pengalaman kerjanya saja, yang lain dikeluarkan. Nah, udah kita lihat juga di outputnya sudah kecentang ya. Lanjut aja, kita oke. Nah, di sini di bagian case process ini juga sudah presentasinya sudah besar. Lalu di model summary ini persen incorrect-nya jadi kecil menjadi 19,7%.
Lalu di independent variable importance-nya ini sudah akurat, yaitu yang paling mempengaruhi atau faktor yang paling mempengaruhi yaitu ada IQ dan pengalaman kerja. Nah, diikuti dengan apa grafiknya tersebut. Jadi untuk machine learning ini penjelasannya sudah jelas, dan untuk pembahasan UAS bisnis analitik ini sudah selesai. Jadi terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengerjaan maupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.